Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahdan Rizky Firdaus, NAN NPM 2317051024. Di sini saya ingin uh, mengganti pertemuan 13, yaitu tentang fuzzy logic. Untuk gambaran umum, materi ini membahas tentang fuzzy logic, yaitu suatu pendekatan dalam kecerdasan buatan yang dirancang untuk meniru cara manusia mengambil keputusan dalam situasi yang tidak pasti, samar, atau mengandung ambiguitas. Pembahasan dalam materi ini mencakup pengertian fuzzy logic, tujuan dan manfaat penggunaannya, serta tantangannya dalam pengembangannya, komponen-komponen utama sistem fuzzy logic, dan prinsip kerjanya. Dan untuk capaian pembelajaran, di sini kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan fuzzy logic dan fungsinya. Lalu kedua itu mengetahui manfaat dan alasan utama penggunaan fuzzy logic. Yang ketiga, menjelaskan peran masing-masing komponen utama dan sistem berbasis fuzzy. Yang keempat, memahami perbedaan antara logika klasik dan logika fuzzy dalam menyelesaikan masalah. Dan untuk yang terakhir tuh kita bakal mengetahui contoh aplikasi nyata dari fuzzy logic ini. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Untuk definisi itu, fuzzy logic adalah suatu pendekatan matematis yang digunakan untuk menangani ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam proses pengambilan keputusan dan pemodelan. Uh, untuk contohnya itu bisa dilihat di sini. Apakah ini dingin? Jika yes, maka dia bakal input 1, dan jika no, maka dia bakal input 0. Nah, untuk konsep dasar itu, fuzzy logic didasarkan pada teori himpunan fuzzy yang merupakan ekstensi dari teori himpunan klasik. Nah, untuk konsepnya ini bisa dilihat dari ini. Yang pertama itu ada himpunan fuzzy atau fuzzy set. Dalam logika fuzzy, suatu elemen tidak hanya menjadi anggota atau bukan anggota dari satu himpunan, tetapi dapat memiliki derajat keanggotaan yang menunjukkan sejauh mana elemen tersebut dalam himpunan. Di sini, misalnya dalam himpunan tinggi, seseorang dengan tinggi 170 cm mungkin memiliki derajat keanggotaan 0,7, yang berarti dia cukup tinggi menurut definisi himpunan fuzzy tersebut. Nah, untuk derajat keanggotaan atau membership degree, derajat keanggotaan adalah nilai antara 0 dan 1 yang menunjukkan sejauh mana suatu elemen menjadi anggota dari satu himpunan fuzzy. Nilai 0 berarti elemen tidak termasuk dalam himpunan tersebut, sedangkan nilai 1 berarti elemen sepenuhnya termasuk dalam himpunan tersebut. Misalnya dalam himpunan PAN-PAN, suhu 25 derajat Celcius dapat memiliki derajat keanggotaan 0,9 yang menunjukkan bahwa suhu ini sangat cocok dengan konsep panas. Nah, seperti yang saya contohkan tadi ini. Apakah ini dingin? Kalau yes itu bakal 1, dan kalau no itu bakal no. Nah, ini no ini dia tidak masuk ke dalam derajat keanggotaan tersebut. Lalu ada fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan adalah fungsi matematis yang mengukur derajat keanggotaan suatu elemen dalam suatu himpunan fuzzy. Fungsi ini bisa berbentuk linear, segitiga, trapezoid, Gaussian, atau bentuk lainnya. Dan untuk keempat itu ada operasi himpunan fuzzy. Operasi-operasi dasar dalam fuzzy logic mirip dengan operasi dalam teori himpunan klasik, namun diterapkan dengan pendekatan fuzzy. Seperti satunya ada union atau gabungan. Gabungan dari dua himpunan fuzzy menemukan elemen-elemen dari kedua himpunan tersebut berdasarkan derajat keanggotaan yang lebih tinggi. Lalu ada irisan atau intersection. Irisan itu adalah hubungan antara dua himpunan fuzzy yang mengambil derajat keanggotaan terkecil dari elemen-elemen yang ada di kedua himpunan. Lalu ketiga itu ada komplement. Komplement dari suatu himpunan fuzzy adalah nilai kebalikan dari derajat keanggotaan elemen dalam himpunan tersebut. Untuk sistem fuzzy. Sistem fuzzy ini digunakan untuk mengembangkan sistem yang dapat mengambil keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Sistem fuzzy terdiri dari beberapa komponen utama. Satu itu ada fuzzification. Fuzzification itu proses mengubah input yang berupa nilai numerik menjadi nilai fuzzy. Nah, biasanya proses ini menggunakan fungsi keanggotaan untuk mengonversi input yang jelas atau disebut Cripps menjadi nilai fuzzy. Nah, ini kita memiliki contoh.
Jika inputnya adalah 28 derajat Celcius dan fungsi keanggotaan untuk suhu pan-pan memiliki derajat keanggotaan 0,8 pada suhu 28 derajat Celcius, maka suhu ini akan diterjemahkan menjadi nilai fusi pan-pan dengan derajat keanggotaan 0,8. Nah, untuk yang kedua itu kita ada fuzzy rule based system. Sistem fuzi biasanya menggunakan aturan fuzi atau fuzzy rules yang menggambarkan hubungan antara input dan output berdasarkan pengetahuan yang ada. Aturan ini memiliki bentuk seperti if then yang menunjukkan relasi antara kondisi dan aksi. Misal nih, sebuah aturan fuzi bisa berbunyi if jika suhu adalah pan-pan 10 kipas berputar sedang. Berarti jika suhu pan-pan maka kipas berputar sedang. Artinya sih suhu berdapat. Nah, seperti ini contohnya. Yang ketiga itu ada inference engine. Inference engine adalah bagian dari sistem fuzi yang mengeksekusi aturan-aturan fuzi untuk menghasilkan output berdasarkan input yang diberikan. Contohnya itu adalah jika suhu yang diberikan adalah 30 derajat Celcius dan aturan pertama menyatakan suhu 30 derajat Celcius adalah pan-pan, maka mesin ini akan melakukan output yang menyesuaikan kecepatan dengan kecepatan kipas tersebut. Yang keempat itu ada diffusification. Setelah proses inference selesai, hasil yang diperoleh masih dalam bentuk fuzi, yaitu dengan derajat keanggotaan yang tidak pasti. Nah, dengan adanya diffusification ini tuh proses mengubah hasil fuzi menjadi nilai yang lebih konkret atau crisp untuk digunakan dalam sistem nyata. Yaitu contohnya ini, jika kipas diatur pada derajat kecepatan sedang dengan derajat keanggotaan 0,7, maka diffusification akan menghasilkan nilai konkret. Misalnya, kecepatan kipas 50%, dan ini sebagai output akhirnya. Lalu untuk keuntungan dan kelemahan fuzzy logic, yang pertama tuh keuntungannya itu adalah menangani ketidakpastian, kedua tuh mudah dimengerti dan mudah dibuat, yang ketiga tuh fleksibilitas, keempat itu meningkatkan kinerja sistem. Nah, untuk kelemahannya itu dalam kompleksitas sistem, kedua tuh kurang tepat untuk masalah yang pasti, ketiga tuh pemilihan fungsi keanggotaan. Nah, ini ada aplikasi fungsi logic. Pertama tuh kita bisa digunakan di kontrol otomatis. Kedua tuh ada di sistem rekomendasi, di mana dalam e-commerce dan layanan streaming. Ketiga tuh ada pengolahan cerita dan suara. Keempat tuh bisa digunakan di diagnosa medis. Dan kelima tuh untuk digunakan pengendalian mobil otonom. Nah, ini kita akan mengimplementasikan fuzzy logic, di mana pertama tuh kalian bakal mengimpor library seperti ini di Google Colab kalian, di mana fungsi npclip ini adalah untuk membatasi nilai antara 0 hingga 1. Nah, lalu kita bakal menggunakan fuzifikasi input dan aturan fuzzy Tsukamoto. Kalian bisa salin di Google Colab kalian, bisa lihat di modul. Lalu ketiga tuh kita bakal menerapkan fungsi output dan aturan fuzzy atau fuzzy rule. Nah, baru yang di kelima kita bakal difuzifikasi untuk mendapatkan outputnya. Nah, ini kita bakal memvisualisasikannya untuk menampilkan grafik keanggotaan fuzzy. Nah, lalu untuk yang terakhir kita bakal menggunakan pemanggilan fungsi dan output finalnya. Nah, nanti dia bakal menampilkan output akhir tuh seperti jumlah produk yang disarankan dan bakal muncul berapa unit gitu. Nah, silakan kalian coba di Google Colab masing-masing untuk implementasinya. Baiklah, segitu saja penjelasan saya pada pertemuan 13 ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.